Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Perkenalkan, nama saya Anisha Aryani. Saya adalah mahasiswa PPL dari UIN Antasari Banjarmasin. Baiklah, pada hari ini kita akan belajar tentang materi bentuk akar. Sebelum kita mulai pembelajaran, Ibu ingin mengingatkan bahwa kalian jangan lupa untuk mengisi absen di link Google Form yang telah dibagikan. Setelah mengikuti pembelajaran hari ini, diharapkan siswa-siswa mampu mengetahui apa yang dimaksud dengan bentuk akar, kemudian bisa menyederhanakan bentuk akar, dan juga bisa menyelesaikan soal-soal yang berkaitan dengan operasi hitung pada bentuk akar. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita mulainya dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, pada hari ini kita akan belajar mengenai bentuk akar. Sebelum kita belajar apa itu bentuk akar, bagaimana menyederhanakan, kemudian bagaimana menghitung soal-soal bentuk berbentuk akar, maka kita mengingat terlebih dahulu pembelajaran sebelumnya, yaitu mengenai bilangan berpangkat. Kita punya contoh di sini, misalnya contoh pertama 3 pangkat 4 dan juga 2 pangkat 3. 3 pangkat 4 itu sama dengan 3 dikali 3 dikali 3 dikali 3 sama dengan 81. Kalau 2 pangkat 3 itu sama dengan 2 dikali 2 dikali 2 sama dengan berapa? Iya, sama dengan 8. Lalu, apa hubungannya dengan bilangan berpangkat? Oke, jadi hubungan antara bentuk akar dan bilangan berpangkat itu ternyata adalah bentuk akar adalah inverse atau lawan dari bilangan berpangkat. Jadi bentuk akar itu semacam kebalikan dari bentuk bilangan berpangkat. Contohnya, dalam bilangan berpangkat kita punya di sini 2 pangkat 3. 2 pangkat 3 itu sama dengan berapa? Iya, benar, sama dengan 8. Lalu, inverse-nya itu adalah berapa dipangkatkan 3 sehingga sama dengan 8. Berapa kira-kira? Iya, benar, 2. 2 pangkat 3 sama dengan 8. Inverse-nya ini bisa kita notasikan atau kita tuliskan dalam bentuk akar pangkat 3 dari 8 sama dengan, yang di sini kita tuliskan sama dengan 2. Jadi, baiklah, bentuk umum dari bentuk akar ini biasanya dituliskan seperti ini. Dibacanya akar pangkat N dari A. Contoh, seperti nomor 1, akar pangkat 3 dari 8. Contoh yang kedua, akar pangkat 2 dari 16. Kalau dia akar pangkat 2, maka 2 yang di sini tidak dituliskan. Jadi ketika kita menemukan penulisan yang dituliskan seperti ini, maka hasilnya sama dengan yang seperti ini. Selanjutnya, kita akan belajar mengenai bagaimana menyederhanakan bentuk akar. Kita punya beberapa contoh di sini. Contoh pertama, akar 75, akar 147, dan juga akar 14.400. Lalu, bagaimana cara menyederhanakannya? Cara menyederhanakan bentuk akar adalah dengan menggunakan faktor-faktor dari bilangan yang ada di dalam akar tersebut. Contoh, kita punya nomor 1, akar 75. Maka itu sama dengan, bisa kita gunakan faktoran 75 itu sama dengan, bisa faktornya adalah 3 dikali 25. 25 bisa sama dengan 5 kali 5 kan. Jadi kalau kita tuliskan seperti ini, 25 kali 3 sama dengan 25-nya dikeluarkan dari akar 5. Karena 3 tidak bisa dikeluarkan dari akar, maka tetap kita tulis seperti ini. Oke, coba kita perhatikan lagi contoh yang kedua. Di sini kita punya akar 147. Faktor dari 147 itu adalah 49 dikali 3. Nah, jadi bisa kita tuliskan seperti ini. 49 dikali 3 sama dengan akar 49 ditarik dari akar jadinya 7. Karena 3-nya tidak bisa ditarik dari akar, maka tetap kita tulis akar 3. Seperti ini. Jadi cara penyederhanaan itu kita cari faktor-faktor atau bilangan yang mana salah satu atau keduanya bisa ditarik akar yang seperti ini.
Contoh selanjutnya yang nomor 3, ini akar 14.400. Itu sama dengan, kayaknya ini kelihatan gampang kalau kita tuliskan 14.400 itu sama dengan 144 dikali dengan 100. Jadi bisa kita tuliskan dikali 100 sama dengan akar dari 144 adalah 12. Karena 12 pangkat 2 sama dengan 144. Kemudian akar dari 100 adalah 10. Jadi tulis dikali 10. Sama dengan 12 dikali 10 berapa? Iya, 120. Sehingga akar dari 14.400 sama dengan 120. Baiklah, selanjutnya kita akan belajar mengenai operasi hitung pada bentuk akar. Pada operasi hitung itu kan ada penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan juga pembagian. Yang pertama kita akan belajar mengenai penjumlahan. Nah, di sini ada rumusnya. B akar pangkat M dari A ditambah dengan C akar pangkat M dari A sama dengan, jadi yang di depan ini kita jumlahkan, B ditambah C akar pangkat M dari A. Jadi asal yang di sininya itu sama, jadi yang di depannya boleh dijumlahkan. Contoh nomor 1 ini kita punya 3 akar 5 ditambah 8 akar 5 itu sama dengan 3 ditambah 8 akar 5 sama dengan 3 tambah 8 sama dengan 11. Oke, jadi jawabannya 11 akar 5. Kemudian untuk contoh soal yang nomor 2, akar 12 ditambah akar 27. Nah, ini bentuk akarnya berbeda, ada yang 12, ada yang 27, sehingga kita perlu konsep yang tadi yaitu penyederhanaan bentuk akar. Jadi kita rubah dulu, ini sama dengan akar 12 itu kan sama dengan faktornya adalah 4 dikali 3. Kalau 27 itu sama dengan 9 dikali 3. Nah, lalu ini kan akar 4, kalau ditarik akar jadi 2, 3-nya nggak bisa, jadi kita tulis 2 akar 3. Kalau yang 9, akar 9 kali 3 itu akar 9-nya boleh tarik akar jadi 3, akar 3-nya tetap kita tulis. Nah, karena dia sudah sama-sama akar 3, jadi boleh dijumlahkan yang di depannya. Sama dengan 2 akar 3 ditambah 3 akar 3 itu sama dengan 2 ditambah 3 akar 3. Maka sama dengan 5 akar 3. Operasi hitung yang kedua adalah pengurangan. Jadi rumusnya mirip dengan yang penjumlahan tadi, tapi ketika dia dikurang, sama saja yang di depannya B dikurang C, asalkan yang di sininya sama. Contohnya, yang pertama 8 akar 4 dikurang 2 akar 4, maka sama dengan, kita tuliskan yang di depannya, yaitu 8 dikurang 2. Teruskan ke sini, 8 dikurang 2 akar 4. Sehingga hasilnya adalah 8 dikurang 2 sama dengan 6. Jadi jawabannya 6 akar 4. Kemudian kalau yang nomor 2 ini, akar 32 dikurang akar 18. Nah, kalau bentuk soal yang seperti ini berarti perlu penyederhanaan dulu. Sehingga sama dengan akar 32-nya kita rubah dari bentuk faktornya, yaitu 16 dikali 2. Kalau akar 18 itu sama dengan 9 dikali 2. Lalu sama dengan akar 16-nya kita tarik keluar jadi 4. Jadi sini 4 akar 2, kemudian dikurang dengan 9 ditarik akar jadi 3. Jadi 3 akar 2. Nah, karena dia sudah sama, maka yang di depannya boleh dikurangkan. Jadinya 4 dikurang 3 akar 2 sama dengan 4 dikurang 3 1. Jadi jawabannya akar 2, karena 1 di depan boleh tidak ditulis. Oke, operasi hitung yang ketiga adalah perkalian. Jadi di sini ada rumusnya, jika akar pangkat N dari A dikali dengan akar pangkat N dari B sama dengan akar pangkat N A dikali dengan B.
Jadi pokoknya kalau di sininya sama-sama n, maka dia boleh dikalikan yang di dalamnya. Contoh seperti ini, akar pangkat 3 dari 6 dan akar pangkat 3 dari 2 itu sama dengan akar pangkat 3, kita tuliskan 6 dikali dengan 2. Jadi hasilnya adalah 6 dikali 2, 12. Oke, jadi akar pangkat 3 dari 12. Contoh yang nomor 2, di sini kita punya akar 8 dan akar 6. Ini karena nggak dituliskan berarti di sini tandanya 2. Berarti karena sudah sama maka tinggal kita kalikan. Tuliskan 8 dikali 6 sama dengan akar 48. Oke. Operasi hitung yang terakhir adalah pembagian. Nah, jadi ketika dia akar pangkat n dari A dibagi dengan akar pangkat n dari B, itu sama dengan akar pangkat n A dibagi dengan B. Asal syaratnya itu tadi dia sama-sama akar pangkat n, di sini sama. Jadi boleh dibagikan langsung bilangan pokoknya. Contoh di sini kita punya akar pangkat 2 dari 42 dan juga akar pangkat 2 dari 7. Maka boleh kita hitung menjadi akar 42 dibagi 7 saja langsung. 42 bagi 7. Maka hasilnya sama dengan 42 dibagi 7, 6. Jadi hasilnya adalah akar 6. Bagaimana anak-anak? Apa kalian sudah paham? Jika ada yang masih merasa belum paham atau mungkin ada yang kurang jelas, silahkan bertanya melalui grup WhatsApp. Oke, untuk menguji pemahaman kalian, Ibu akan memberikan beberapa soal. Nanti akan Ibu lampirkan setelah video ini dibagikan. Silahkan kalian kerjakan ya. Baiklah, pada hari ini tadi kita telah belajar mengenai bagaimana bentuk akar, bagaimana menyederhanakannya, dan juga operasi-operasi hitung pada bentuk akar, yaitu ada penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan juga pembagian. Semoga kalian bisa memahami apa yang telah kita pelajari tadi. Baiklah, marilah kita tutup pembelajaran pada hari ini dengan membacakan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Apabila ada kesalahan dari saya, mohon dimaafkan. Terima kasih atas perhatian dari kalian semua. Wassalamualaikum